Oke friends, welcome to Servan Gaming. Jadi pada video kali ini aku bakal beritahukan ke teman-teman hal-hal yang menurut gua kurang sekali di update 2.7. Teman-teman bisa katakan video ini sebagai salah satu keluh kesah gua mengenai update 2.7 ya. Mungkin ada yang sama atau yang berpendapat dengan gua mengenai video kali ini. Jika ada pendapat yang sama bisa tuliskan di kolom komentar ya. Jadi pada video kali ini gua bakal membuat 3 hal keluh kesah gua mengenai update 2.7 ya. Jadi langsung saja kita mulai videonya. Let's go. Drop it. Oke friends, yang pertama itu adalah kita tidak bisa skip quest ya. Atau lebih tepatnya adalah event-event quest yang ada pada update 2.7. Jadi pada update sebelumnya ya, atau event sebelumnya di update 2.6 ya, kita bisa men-skip story atau event-event yang bersangkutan dengan event yang ada di saat ini ya, seperti event jalur berbahaya pada video kali ini. Jadi sebelum membuka jalur berbahaya event ini, kita harus membuka terlebih dahulu quest bahaya mengintai dalam kegelapan atau quest-quest prasyarat. Itu yang harus kita selesaikan terlebih dahulu untuk mencicipi ya, atau mencoba event terbaru pada update saat ini. Jadi pada update kali ini, karena gua bermain di akun kedua gua, itu harus membuka terlebih dahulu quest-quest bersangkutan. Namun pada update sebelumnya ya, kita bisa men-skip seluruh quest-quest story yang berhubungan dengan event sekarang. Otomatis kita bisa langsung mencoba event-event yang ada di update terbaru ya. Jadi pada update saat ini gua kira ya, kita bisa men-skip quest-quest yang bersangkutan dengan event sekarang. Namun nyatanya nggak bisa, itu nggak ada tombol skip yang ada di event sekarang ya. Jadi otomatis gua harus menyelesaikan quest-quest yang ada di update terbaru ya. Itu untuk gua ya, apalagi untuk pemain baru cuy. Pemain baru yang ingin mendapatkan Primogem dari event-event sekarang ya. Seperti pemula mungkin, atau pemain yang jarang login, yang jarang menyelesaikan quest, ingin mencoba fitur atau update baru atau event-event baru di update terbaru ya. Tapi itu nggak bisa karena harus selesaikan quest terlebih dahulu ya. Ini masih leeway ya, apalagi nanti mungkin Fontaine atau ya Natlan atau negara-negara lain yang belum terbuka ya. Eventnya di sana otomatis bagi pemain baru ya, pemain seperti gua yang jarang quest, yang malas quest ya, tentu saja harus selesaikan quest-quest terlebih dahulu. Jadi untuk update kali ini gue cukup kecewa ya, karena nggak bisa langsung mencoba event-event terbaru. Untungnya ini eventnya sisa waktunya cukup panjang ya, 14 hari lagi. Namun untuk pemain baru ya yang belum menyelesaikan quest, gua rasa harus ada skip atau fitur skip dari quest prasyarat ini agar kita dapat langsung mencoba update terbaru ya. Otomatis jika kita ingin gacha di hari pertama ya, contohnya teman-teman ingin gacha, ini gacha Yelan ini kebetulan gue menang Red Off kemarin ya. Iya. Menang Red Off ini ya, menang Red Off. Ngapain bahas itu? Nggak perlu bahas itu ya. Jadi jika teman-teman ingin gacha Yelan ya, contohnya, lalu Primogem teman-teman tidak cukup di hari pertama saat banner Yelan rilis ini ya. Otomatis teman-teman ingin mencari Primogem tercepat, otomatis kita harus bermain event-event yang ada saat ini ya. Namun ya, jika belum selesaikan quest prasyarat, otomatis kita nggak bisa mencoba event ini ya. Jadi kita nggak bisa mendapatkan benda-benda atau hadiah menarik yang ada di event terbaru saat ini. Jadi harus selesaikan quest terlebih dahulu. Dan itu menurut gue cukup kecewa. Gue cukup kecewa sih, karena ya gue akun kedua gue nggak terlalu terawat cuy, nggak terlalu terawat ya. Jadi untuk akun utama gue itu easy sekali, gampang sekali menyelesaikannya, karena gue udah selesaikan quest-quest prasyarat ini terlebih dahulu ya. Jadi ya ini gue, itu salah satu komplain gue mengenai Hoyoverse saat ini ya, nggak ada fitur skip quest prasyarat. Lalu yang kedua adalah tidak adanya kompensasi 5.000 lagi. Teman-teman pasti sudah tahu ya, kalau kita itu ya, bentar, gua masuk Seretia Pot terlebih dahulu. Jadi ya mungkin ada beberapa kabar baik dan kabar buruk dari beberapa pemain ya. Ini teman-teman bisa cek BOM ya, BOM kita bisa mengedit Seretia Pot yang maintenance pada update sebelumnya. Jadi ya kita bisa mengedit semuanya, kita bisa ya pilih-pilih karakter, bisa renovasi bla 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 bla, terserah teman-teman ingin ngapain di Seretia Pot. Dan untuk kabar buruknya ya, kabar buruknya kita nggak bakal mendapatkan kompensasi 5.000 rem currency cuy. Ini ya kompensasi yang sangat gue inginkan ya. 5.000 itu wow, itu banyak sekali ya. Ini 5.000 terus ya, gue totalnya lumayan lupa sih 5.000. 20.000 saat ini totalnya yang bisa, ini mungkin udah kapus ya, mungkin lebih dari 20.000 rem currency yang kita dapatkan. Sedangkan untuk 5.000 rem currency itu ya, 5.000 rem currency itu ya, ini gue masih belum kebuka ya. Jadi intinya untuk 5.000 rem currency itu kita bisa beli Transit Racing, bisa Satisfying Union, bisa
satisfying essence bisa, kita bisa beli mystic ore, kita bisa beli heroic per minggunya. Jadi normalnya teman-teman cuma bisa mendapatkan 1, 2, 3 ini per minggunya. Nggak bisa pilih mystic ore, nggak bisa pilih heroic. Namun ketika adanya maintenance setiap pot ya, kita bisa mendapatkan heroic ini, kita bisa dapat mystic ore ini, kita bisa bahkan ketika lebih recurrency-nya kita bisa mendapatkan mora ya. Gak hanya 3 benda ini doang, dan itu merupakan kabar buruknya. Gue nggak bisa dapat lagi ya, gue nggak dapat lagi rem currency yang 5000 yang sangat penting ini ya. Ini rem currency namanya jika teman-teman nggak tahu. Jadi itulah menurut gue kabar buruk yang paling buruk ya. Ya bagi gue yang malas menata Senetia Pot ya, gue yang malas sih. Tentu saja tugas gue sebagai penghuni Senetia Pot cuma ambil rem currency doang ya, itu nggak lebih dan nggak kurang. Untuk gue pribadi itu menguntungkan 5000 rem currency per minggu ya. Tentu saja teman-teman juga beruntung gue rasa sih. Jadi menurut gue ya kalau bisa perpanjang lagi ya. Kalau perlu kasih 5000 rem currency terus menerusan. Ini karena hadiah kompensasi ya. Ini hadiah kompensasi 2 hadiah kompensasi nih dari tiap pot. Namun teman-teman tetap bisa mendapatkan kompensasi maintenance pot ini jika teman-teman membuat akun baru ya, atau membuat atau login dengan akun lain. Teman-teman tetap bisa mendapatkan rem currency ini 5000 per minggu ya. Namun bagi teman-teman yang sudah mengklaim ya, sudah mendapatkan semua ini, nggak bisa dapat lagi ya, karena setiap potnya sudah kembali diperbaiki, yang nggak sedang maintenance lagi ya. Jadi ya kita nggak bisa mendapatkan 5000 rem currency. Lalu yang ketiga adalah fitur terbaru yang ada di update 2.7. Salah satunya fitur yang paling bermanfaat menurut gua adalah Talentine ya. Talentine ini gue cukup suka nih, benar-benar valid ya. Ini prioritas utama, teman-teman bisa naikkan elemental burst Kazuha, dan prioritas kedua adalah elemental skill. Ini merupakan support ya. Ya, contoh support. Jadi teman-teman bisa memilih ya, apakah karakter tersebut support atau DPS. Untuk DPS sendiri itu lebih tergolongnya fokusnya itu adalah normal attack ya, atau elemental burst dan juga normal attack. Sedangkan untuk sub DPS sendiri itu cukup gampang, elemental burst dan elemental skill ya. Itu teman-teman, atau elemental skill juga elemental burst. Intinya normal attack yang sub DPS itu adalah yang paling bawah. Jika dia DPS, potensinya bisa di prioritas kedua atau prioritas utama ya. Seperti ya gua rasa Diluc ya. Diluc juga anjir, Diluc jadi sub DPS ya. Ini harusnya sih normal attack. Ya Diluc sekarang emang jarang dipakai itu ya, normal attacknya. Dan gua rasa untuk Ganyu, oke guys, seperti Ganyu ini DPS ya. Dia normal attacknya di atas atau prioritas utama atau prioritas kedua. Mungkin ada beberapa karakter yang tidak cocok ya. Seperti ya, ini harusnya DPS di atas cok. Ini prioritas utama harusnya normal attack ya, tapi ya mungkin karena damage dari Diluc itu nggak terlalu besar ya, atau presentasi stat skill dari Diluc itu kecil, mungkin ya jarang yang menaikkan normal attack. Harusnya itu normal attack ya harusnya, karena dia main DPS ya. Dan untuk sayangnya untuk karakter baru saat ini nggak ada ya, data statistik sedang disusun. Jadi untuk talenta ini referensinya dari pemain-pemain Genshin Impact yang sudah menaikkan talenta ini. Itulah diurut datanya oleh HoYoverse dan jadilah fitur ini ya, rekomendasi pengembangan talenta. Lalu ada juga fitur terbaru ini ya, fitur referensi stat dari artefak ya. Jadi teman-teman jangan khawatir atau kebingungan lagi ketika membuat sebuah karakter seperti ini. Ini main statnya HP. Bagi teman-teman yang nggak tahu main stat dan substat itu cukup gampang ya membedakannya. Ini HP yang besar ini ya, yang tulisan besar ini merupakan main stat, dan yang di bawah plus 20 ini, yang crit rate, def, crit damage, attack flat itu merupakan substat ya. Jadi yang referensi stat ini adalah yang main statnya. Dan tentu saja untuk bunga ini adalah HP dan bulu adalah attack ya. Lalu 3 hal inilah yang bakal membuat berbeda build sebuah karakter ya. Seperti ini teman-teman bisa lihat banyak yang mengambil main stat attack persen daripada elemental mastery daripada energi recharge saat pemain Genshin Impact menggunakan Ganyu ya, atau membuild Ganyu ini. Lalu yang kedua adalah tentu saja cryo damage bonus ya. Itu merupakan ya stat yang paling banyak digunakan oleh para pemain Genshin Impact. Tapi saat ini ya gua heran, ini bisa menyesatkan pemain-pemain baru gua rasa ya. Ini kenapa ada HP persen di sini ya? Ini kenapa HP persen nyangkut di stat goblet ya? Ini sangat-sangat gak worth it menurut gua ya. Ya paling nggak selain attack persen ya gua rasa energi recharge ada nggak ya? Atau setidaknya dia memilih elemental mastery di Ganyu ini. Walaupun gua nggak tahu apakah ada yang bermain elemental, ada yang bermain reaksi elemental dengan Ganyu ya. Karena Ganyu ini gua rasa fokusnya cuma buat cryo damage ya. Kenapa ini ada HP cuy? Ini kenapa ada HP di sini bisa menyesatkan para pemain Genshin Impact ya?
Lalu untuk circle-nya sendiri gua rasa ini cukup oke ya. Dan menurut gue ini merupakan fitur yang paling bermanfaat di Genshin Impact saat ini. Mungkin kedepannya bakal ada fitur itu ya, rekomendasi artefak ya. Itu bakal membuat pemain Genshin Impact ya videonya jadi nggak laku lagi ya. Video-video build itu jadi nggak laku ketika ada yang membuat atau HoYoverse membuat referensi dari artefak yang dibuild seorang karakter. Namun ya sayangnya itu nggak bisa untuk karakter baru ya. Karakter baru itu belum ada karena sedikit atau belum data statistiknya belum disusun ya, atau dia HoYoverse itu belum mendapatkan data yang dibutuhkan untuk membuat saran dari referensi artefak ya, seperti saat ini karena jalan karakter baru. Jadi untuk saat ini datanya belum lengkap ya. Dan physical damage anjir, ini ada yang pakai physical di log ya. Gua rasa ya oke, ini masih oke lah, physical damage masih oke lah. Yang tadi HP cok, HP ya, ini HP buat apa anjir, ini HP buat apa? Aduh, HoYoverse ya, tapi ya nggak bisa salahkan HoYoverse juga. Salahkan pemain yang menggunakan HP persen di artefak ya, ini kacau sekali sumpah. Oke, dev persen, geodamage, oke, attack persen lumayan semuanya, nggak ada masalah. Yang masalah mungkin HP doang yang tadi. Mungkin ya beberapa data statistiknya mungkin belum tersusun dengan rapi, atau ada orang aneh yang menggunakan HP persen di Goblet ya. Oke friends, gua rasa itu saja video untuk kali ini ya. Mungkin itu saja video untuk keluhan gue untuk update 2.7 ya. Untuk update 2.8 itu cukup banyak keluhan gue. Jadi teman-teman tunggu video gue untuk update 2.8 keluhannya. Jika teman-teman memiliki keluhan lain di update 2.7 bisa tuliskan di kolom komentar ya. Mungkin kalau bagus atau banyak bahan mungkin gue bakal buat videonya seperti ini lagi ya. Oke friends, gua rasa itu saja video untuk kali ini lagi ya. See you next in video. Bye bye.